materi dalam perkuliahan online. Dampak dari virus COVID-19 terhadap pembelajaran pada mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Yang baik, bab pertama adalah pendahuluan. Indonesia seperti banyak negara lain menghadapi tantangan akibat pandemi COVID-19 yang mengharuskan pembatasan aktivitas mencegah penyebaran virus. Salah satu langkah yang diambil adalah menerapkan pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menghubungkan guru dan siswa, termasuk di daerah seperti Manokwari, Papua Barat. Pembelajaran daring ini menggunakan berbagai platform seperti Google Classroom dan Zoom, meskipun pelaksananya menghadapi tantangan seperti kurangnya adaptasi terhadap metode baru, pemahaman teknologi yang terbatas di kalangan guru, serta hilangnya minat belajar siswa. Sebelum pandemi, interaksi langsung dalam kelas membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Tetapi peralihan ke pembelajaran daring mengakibatkan kesulitan dan fokus dan komunikasi. Dalam penelitian ini, peneliti mendekati mahasiswa Universitas Negeri Jakarta untuk mengevaluasi mereka dalam pembelajaran online yang menemukan berbagai kendala meski tetap berupaya untuk belajar. Oke, selanjutnya adalah pengambilan judul. Judul yang saya gunakan pada penelitian ini adalah efektivitas komunikasi dalam perkuliahan online terhadap pembelajaran pada mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Alasan saya menggunakan hal tersebut dikarenakan literasi dan pembelajaran dari online ini kurang efektif menurut saya. Banyak mahasiswa yang menganggap sepele dari pembelajaran tersebut. Oke, selanjutnya adalah permasalahan yang muncul. Pada ini, permasalahan yang muncul adalah beberapa mahasiswa tidak terbiasa dengan metode pembelajaran online, yang mana akibatnya adalah minat belajar para mahasiswa menurun. Juga tidak semua pengajar ataupun dosen mengerti atau memahami penggunaan teknologi atau media pembelajaran online atau daring, sehingga proses pembelajaran tidak berjalan dengan efisien. Maka dari itu, para mahasiswa susah untuk berkonsentrasi dan sulit untuk memahami materi, serta sulit untuk melakukan proses tanya jawab dan diskusi di tengah-tengah pembelajaran. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui apakah komunikasi efektif dalam perkuliahan online bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Komunikasi dapat dikatakan efektif apabila penerima pesan dapat memahami maksud pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan. Artinya siswa dapat menangkap makna atau pesan yang disampaikan guru berdasarkan tujuan pesan tersebut untuk meningkatkan pemahamannya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi atau mengubah sikap yang menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya adalah manfaat penelitian. Proses pembelajaran daring dinilai sangatlah efektif, serta kemampuan berkomunikasinya cukup efektif. Komunikasi memegang peranan penting dalam membangun hubungan selama proses pembelajaran. Namun, ada beberapa siswa yang menemui kendala dan dapat dikatakan bagi mereka komunikasi kuranglah efektif. Dan juga beberapa hambatan komunikasi yang muncul di kelas online. Salah satunya adalah hambatan mekanis, khususnya yang ditemui di media. Oke, next selanjutnya adalah bab 2, yaitu kajian pustaka. Pertama adalah konsep. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui survei untuk mendeskripsikan, membandingkan, dan menjelaskan sikap, perilaku, dan pengetahuan pengguna. Proses pembelajaran mengikuti jadwal tetap dengan materi, sesi tanya jawab, dan tugas rumah untuk mendukung pembelajaran. Oke, yang selanjutnya adalah konsep. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan survei untuk membandingkan dan menentukan perilaku dan pengetahuan pengguna. Proses pembelajaran mengikuti jadwal tetap dengan materi, sesi tanya jawab, dan tugas rumah untuk mendukung pembelajaran. Selanjutnya adalah review literatur. Penelitian sebelumnya oleh Junita Monica dari Prodi Komunikasi Universitas HRS Bandung membahas efektivitas penggunaan aplikasi Zoom untuk pembelajaran online selama pandemi COVID-19. Pembelajaran jarak jauh memungkinkan komunikasi antara mahasiswa dan dosen kapan saja, termasuk melalui papan pengumuman untuk menghadapi pandemi. Pemerintah tengah mengeluarkan kebijakan menutup kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dan beralih ke sistem online.
Dan juga penelitian oleh Ayu dan Asifa Putri dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia membahas efektivitas komunikasi dalam pembelajaran online di Indonesia selama pandemi COVID-19. Untuk mencegah penyebaran virus, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang mengharuskan pengurangan aktivitas di luar rumah dan memaksa pendidik untuk beralih ke sistem pembelajaran online. Penelitian oleh Abnab Sari dari program di komunikasi penyiaran Islam membahas komunikasi dalam keberhasilan jangka panjang pembelajaran daring. Sistem atau kuliah terlihat dari capaian tujuannya, di mana media yang digunakan meliputi pesan teks dan video call pandemi COVID-19, membatasi interaksi tatap muka antara mahasiswa dan dosen, memaksa mereka untuk beradaptasi dengan komunikasi jarak jauh dan teknologi komunikasi online lebih kompleks dan tidak efisien tatap muka, lebih cepat dipahami dan memberi respon. Selanjutnya adalah variabel. Pada penelitian ini menggunakan dua variabel, X, efektivitas komunikasi, dan Y-nya adalah dampak virus dalam pembelajaran. Komunikasi, distribusi pesan, media, melihat suatu pesan dan mengumpulkan umpan balik. Untuk menentukan sasaran atau penerima suatu pesan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Selain adalah identifikasi, kenal dan teliti siapa aja yang akan dididik. Dalam hal ini, siapa segmen sasaran atau konsumennya. Sasarannya meliputi calon konsumen, pengguna produk atau jasa, pihak-pihak yang mengambil keputusan pembelian, dan pihak-pihak yang mempengaruhi pembelian, baik perorangan, kelompok, kelompok. Terus hal lain yang diperhatikan adalah bagaimana memilih media akan menggunakan saluran pribadi atau non pribadi. Selanjutnya, media pribadi dapat digunakan dalam bentuk pengiriman pesan melalui telepon, surat, atau internet. Sedangkan media non pribadi meliputi media utama, yaitu media massa, baliho, poster, atau media online. Personal lingkungan seperti perusahaan dirancang meningkatkan daya tarik bagi konsumen, dan event secara khusus untuk meningkatkan eksistensi dan citra positif periklanan perusahaan, perjalanan, pameran, partisipasi dalam acara sosial. Kemampuan komunikator dalam memilih sumber pesan akan sangat menentukan keberhasilan suatu komunikasi untuk memperoleh umpan balik dan efektivitas serapan. Ini benar-benar tergantung pada kreativitas, daya tarik, dan kepercayaan penghubung. Mengumpul sumber pesan biasanya berasal dari orang-orang yang menarik, pengetahuan komunitas yang tinggi, dan keandalan yang tinggi. Ketiganya yaitu adalah metode penelitian. Penelitian yang saya gunakan adalah yang pertama adalah paradigma penelitian, kedua pendekatan penelitian, tiga metode penelitian, keempat teknik penarikan sampel, kelima ukuran sampel, keenam hipotesis riset, yang ketujuh hipotesis statistik, yang kedelapan metode pengumpulan data, sembilan validitas, yang ke-10 reliabilitas, ada juga analisis data non variat ataupun analisis data bivariat, dan keterbatasan dan kelemahan penelitian. Ke-11 adalah definisi operasional, 12 adalah operasional konsep. Selanjutnya, bab 4 hasil dan pembahasan penelitian. Mahasiswa melaporkan variasi dalam pemahaman materi dengan beberapa berhasil memahami dengan baik, sementara banyak yang kesulitan, terutama dalam mata kuliah yang memerlukan diskusi. Dosen yang menerapkan metode interaktif seperti diskusi online dan berbasis video dapat meningkatkan pemahaman, sedangkan pembelajaran satu arah cenderung kurang efektif. Komunikasi yang jelas dan terbuka antara dosen dan mahasiswa juga sangat penting. Dosen yang aktif memberikan umpan balik dan mengarahkan asisten yang jawab membantu mahasiswa lumasan lebih terlibat. Akses terhadap teknologi dan internet menjadi faktor kunci, di mana mahasiswa dengan fasilitas belajar yang lebih memadai, lebih maju mengikuti perkuliahan. Karena itu kesan mental dan motivasi belajar mahasiswa mempengaruhi pemahaman mereka, di mana banyak yang merasa tertekan akibat isolasi sosial.
yang dapat menurunkan konsentrasi dan pemahaman materi. Selanjutnya, penelitian menunjukkan bahwa komunikasi efektif antara dosen dan mahasiswa sangat penting untuk meningkatkan pemahaman materi. Nah, metode yang memfasilitasi interaksi seperti diskusi dan kerja kelompok lebih berhasil. Dosen yang cepat beradaptasi dengan perubahan format pembelajaran dan menggunakan berbagai alat dapat mengatasi tantangan perkuliahan online. Kemandirian mahasiswa juga menjadi kunci mendorong mereka untuk aktif mencari informasi dan berinteraksi dengan teman sekelas. Untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran online, disarankan agar dosen mengembangkan metode pengajaran yang interaktif dan memperhatikan kesejahteraan emosional mahasiswa. Berdampak 5 adalah kesimpulan saran. Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi antara dosen dan mahasiswa memiliki pengaruh signifikan terhadap pemahaman materi dalam perkuliahan online. Komunikasi yang jelas dan interaktif dapat meningkatkan keterlibatan mahasiswa, sementara metode pengajaran yang bervariasi seperti diskusi dan kuis lebih efektif dibandingkan dengan penyampaian materi secara. Ketersediaan akses teknologi dan internet juga memadai faktor penting dalam keberhasilan pembelajaran, di mana mahasiswa dengan akses yang baik mampu untuk mengikuti perkuliahan secara efektif. Selain itu, kesehatan mental dan motivasi mahasiswa berperan besar dalam proses belajar, sehingga dukungan sosial dari dosen dan teman sekelas sangatlah diperlukan. Selanjutnya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, disarankan agar dosen terus mengembangkan metode pengajaran seperti interaktif dan komunikatif, seperti menggunakan platform diskusi dan sesi tanya jawab. Universitas juga perlu menyediakan pelatihan bagi dosen dan mahasiswa terkait penggunaan teknologi pembelajaran agar mereka lebih bersih dan terampil. Dan itu penting bagi universitas untuk menyediakan layanan konseling dan dukungan emosional bagi mahasiswa untuk membantu mengatasi tekanan psikologis yang mungkin timbul selama perkuliahan online dan mendorong keterlibatan aktif mahasiswa 15 dalam setiap sesi pembelajaran. Diharapkan mereka dapat merasa lebih bertanggung jawab atas proses belajar mereka sendiri, sehingga efektivitas komunikasi dan pemahaman materi dapat meningkat. Baik, sekian begitu saja pemaparan materi saya.